Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi my students class 2A, B, C, and D. How are you today? Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? I hope all of you are fine today. Bu Guru berharap anak-anak semuanya hari ini dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku semuanya, today we are going to have unit review. Kita akan mereview pembelajaran kita sebelum-sebelumnya, yaitu mulai dari start from page 30 until page 47, dari halaman 30 sampai 47, yaitu tepatnya di lesson unit 1 lesson 4 until unit 2 lesson 2. Okay, are you ready? Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan doa sebelum belajar. Pray before study. Pray attitude, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang anak-anak boleh membuka buku paketnya. Bisa membuka buku paketnya halaman 30. Kita mulai ya, perhatikan baik-baik video pembelajaran dari Bu Guru ini. Oke, my students, now we start from Unit 1 Lesson 4 entitled Can You Swim? And you can open your book on page 30. Jadi anak-anak semuanya bisa melihat bukunya halaman 30. Judulnya Can You Swim? Ya. Kita sudah mempelajari bersama-sama bahwa lesson 4 ini talk about how to express ability. Jadi di lesson 4 ini kita sudah belajar tentang bagaimana caranya mengekspresikan atau mengungkapkan dengan bahasa Inggris kegiatan yang biasa kita lakukan. Maksudnya gitu. Kebiasaan yang biasa kita lakukan. Nah, khusus pada lesson ini vocabulary yang kita pelajari atau kegiatan-kegiatan ability, kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah membaca, berenang, kemudian juggle, write, and laugh. Ya, read, membaca, swim, berenang, juggle, bermain juggle, kemudian ride, menunggang kuda, and then laugh, tertawa. Oke? Jadi vocabulary ini harus anak-anak ingat. Dan tulisannya juga ya, tulisannya harus diingat ya. Oke. Next. Nah, pola kalimat yang kita gunakan ya, misalkan kita bisa membaca, berarti kita bilang dalam bahasa Inggris, I can read, gitu ya. Jadi kita bilangnya I can read, saya bisa membaca. Kalau saya tidak bisa membaca, berarti I can't read. Ada tehnya. Can, cannot, yang berarti tidak bisa. Oke? Coba Nana harus memperhatikan ini ya. Nah, di sini ada can't, cannot artinya. Ya, kepanjangan dari cannot, kepanjangannya cannot. Disingkat menjadi can't. Ya. Kemudian kalimat tanya yang kita gunakan untuk menanyakan bahwa seseorang itu bisa melakukan sesuatu atau tidak. Misalkan, apakah orang tersebut bisa bermain juggle? Nah, maka
Pertanyaannya adalah, can you juggle? Apakah kamu bisa juggle? Ternyata anak perempuan ini tidak bisa. No, I can't. Nah, tidak bisa. Tidak, aku tidak bisa bermain juggle. Kemudian contoh yang kedua di sini, can you read? Apakah kamu bisa membaca? Yes, I can. Ya, aku bisa membaca. Kita sudah mempelajari bersama-sama ya, anak-anakku semua. Bu Guru hanya mereview saja. Next. Nah, ini percakapan ini juga sudah kita baca bersama-sama. Max is here. Hi Max, welcome to my pool party. Selamat datang di pesta kolam renangku. Thanks. Can you swim? Nah, ini ada pertanyaan tentang apakah orang tersebut bisa melakukan bisa berenang atau tidak. Can you swim? Ternyata tidak bisa. Berarti jawabannya no, I can't. Oke. Kalau nggak bisa berenang berarti oke, please wear a life jacket. Kalau gitu, kalau kamu nggak bisa berenang, kamu pakai pelampung aja ya. Oh no, kamu pakai pelampung aja ya. Gitu ya ini. A life jacket. Kamu pakai pelampung aja kalau nggak bisa berenang gitu. Next. Nah, kita juga sudah mempelajari berdasarkan percakapan tadi ya, conversation tadi. Ini sudah kita pelajari bersama-sama. Apakah Eric bisa berenang? Yang berkacamata Eric ya. Yes, ternyata Eric bisa berenang. Kemudian, can you swim? Apakah anak-anak semua bisa berenang? Can you juggle? Apakah anak-anak bisa bermain juggle? Bisa juggle? Oke, next. Nah, kita juga sudah melengkapi bagian-bagian yang kosong ya. Look and say di halaman 32, on page 32, ini sudah dikerjakan juga oleh anak-anak semuanya ya. Can you play the guitar? Yes, I can. Can you sing too? Apakah kamu juga bisa bernyanyi? No, I can't. Bisanya hanya main gitar ya. Nah, anak-anak sudah belajar ini juga. Bu Guru hanya mereview ya. Nah, untuk selanjutnya di picture prompts kita sudah mendengarkan bersama-sama juga. Ini tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Yang pertama yaitu dance, menari. Artinya ya, jump high, melompat tinggi, run fast, berlari dengan sangat kencang, walk on one's hands. Jadi berjalan menggunakan kedua tangan. Oke. Ini juga harus anak-anak ingat. You have to memorize it ya. Harus tahu. Next. Read and circle mom or dad. Nah, ini juga sudah kita pelajari bersama-sama tentang keluarga sirkus. We are a circus family. Kita adalah keluarga sirkus. Dad can juggle. Dad bisa juggle. Mom can ride an elephant. Ibu bisa menunggang gajah. And grandpa is a clown. Jadi grandpa-nya, kakeknya adalah berperan sebagai badut. I am a clown too. Nah, dia laki-laki ini seorang badut juga ya, berperan sebagai seorang badut. I can juggle. Aku bisa juggle, but I can juggle very well. Tapi aku tidak bisa juggle dengan sangat baik. Nah, ini latihannya juga sudah kita kerjakan bersama-sama. Oke, next. Nah, kita juga sudah bernyanyi bersama-sama entitled Yes I Can.
Judulnya lagunya Yes I Can. Can you sing? Can you dance? Can you play the guitar? Can you draw? Can you juggle? Can you jump high? Can you walk on your hands? Yes, I can sing, I can dance, I can play the guitar, I can draw, I can juggle, I can jump high, I can walk on my hands. Yes, I can. Nah, kita juga sudah bernyanyi bersama. Oke. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ke lesson berikutnya. Ya. Exactly on page 38, unit 2 lesson 1. Jadi anak-anak bisa membuka bukunya halaman 38 ya. Di situ judulnya What's this? What's this? Ya, apa ini? Nah, di lesson ini kita sudah belajar how to identify some objects and their origin. Jadi kita sudah belajar bagaimana menanyakan benda-benda dan asalnya ya. Benda-benda ya, vocabulary yang kita pelajari dalam lesson ini yang pertama adalah seashell. Artinya kerang laut. Kemudian sea, pantai. Beach, sea, laut. Beach, pantai. Tail, ekor. Kemudian wing, sayap. Kita sudah mempelajari, mendengarkan, dan mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 38 bagian A ya. Nah, selanjutnya, contoh kalimat yang kita gunakan, conversation yang kita gunakan, jika kita menanyakan benda yang jauh ya dari kita, maka kita bisa memakai kalimat tanya, what's that? What's that? Jawabannya, it's a wing. Ini adalah sebuah sayap. Oke, next. Kemudian contoh berikutnya, what's this? Apa ini? It's a seashell. It's from the beach. Ini adalah seashell. Ini asalnya dari laut, dari pantai. Jadi untuk menyatakan sebuah benda, maka kita memakai kalimat it's a bla bla bla. It's a seashell. Kemudian untuk menyatakan asalnya, ya, maka kita memakai susunan kalimat it's from, ya, it's from bla bla bla. Misalkan seashell tersebut dari pantai, berarti it's from the beach. Nah, kita juga sudah mendengarkan conversation yang ada di halaman 39. Eric, Amy is here. Hi Amy, hi. What's that? Nah, di sini ada Di sini ada what's that? It's a wing. Jadi kalimat tanyanya gitu ya, pakai what's that? It's a wing. A wing? Sebuah sayap. Yes, it's from my toy airplane. Iya, ini sayapnya mainan pesawatku. Nah, it's from my toy airplane. Next. Kita juga sudah mempelajari, ya, menjawab bersama tentang latihan soal yang ada di bawahnya, yaitu bagian D. Ini sudah kita pelajari bersama.
Selanjutnya kita juga sudah mengerjakan bagian ini, page 40. What's that? It's a helmet. It's from my robot. Ini adalah helmnya robotku, mainan robotku. Oh ya, helmnya robotku. What's this? It's string. Ini adalah tali. It's from my yo-yo. Ini talinya yoyoku. Gitu ya. Nah, vocabulary selanjutnya dalam lesson ini yang harus anak-anak ingat adalah tail, ekor. Ekornya apa? Toy horse. What's that? It's a tail. It's from my toy horse. What's this? It's a mask. Mask artinya topeng. It's from my costume. Kemudian number 3. What's this? It's a roof. It's from my doll house. Ini adalah atap. Atapnya mainan rumah bonekaku. What's that? It's a lid. Itu adalah apa? Ini adalah lid, tutup kaleng ya, tutup kaleng. It's from my pen set. Ini tutup kalengnya pen set, cat, satu set cat, satu set cat gitu ya. Nah, anak-anak, oke, next. Anak-anak bisa yang belum mengerjakan bagian ini, halaman 41 bisa dibuat latihan ya. This is my seashell. It's from the beach. It's fantastic. I can hear the sea. I love the beach. I love the sea. I love my seashell. Ya, ini adalah kerangku. Asalnya dari laut. It's fantastic. Ini luar biasa. I can hear the sea. Aku bisa mendengarkan suara laut. I love the beach. Aku suka pantai. I love the sea. Aku suka lautan. I love my seashell. Aku suka sekali dengan seashell, kerangku, kerang lautku. Nah, Nana juga sudah mengerjakan bagian ini ya. Benda ini asalnya dari mana? What's this? Nah, yang ditanyakan adalah string. Number 1, kemudian number 2 yang ditanyakan adalah helmnya, helmet. Kemudian yang ketiga ditanyakan adalah ekornya. Nah, talinya yang pertama ini adalah tali dari pen set. Kemudian ini helmnya robot. Kemudian ini ekornya burung. Oke? Nana sudah belajar ini semua. Kita juga sudah belajar lagunya, tapi ini lagunya agak sedikit sulit ya anak-anakku. This and that. That, what's that, what's that roof? It's a roof, it's from my doll house. This, what's this, what's this? String, it's from my yo-yo. Gitu. That, what's that, what's that lid? It's a lid, it's from my pen set. Nah, oke ya Nana, kita lanjutkan. We go on. Selanjutnya yaitu Unit 2 Lesson 2 entitled Is This Your Laptop? Apakah ini laptopmu? Jadi di lesson ini kita belajar tentang possessive yang artinya kepemilikan. Milikku, milikmu, misalkan seperti itu ya. Milik dia laki-laki, milik dia perempuan, miliknya, milik mereka. Nah, oke, jadi kita belajar tentang possessive namanya, kepemilikan. Pertama, kita sudah belajar tentang vocabulary dulu yang digunakan di lesson ini. Yang pertama ada glue, kemudian pencil sharpener,
Glue artinya lem, pensil sharpener artinya rautan pensil, stapler, staples atau jepretan ya. Oke, selanjutnya yaitu stereo dan laptop. Next, pola kalimat yang kita gunakan adalah jika kita ingin menanyakan apakah benda itu milik dia, misalkan apakah benda ini milikmu, misalkan gitu ya. Berarti kita memakai kalimat tanya. Nah, misalkan bendanya laptop, berarti kita bertanyanya dengan menggunakan pola kalimat is this your laptop? Jika iya, berarti jawabannya adalah yes, it is. Ya. It's mine. Ini milikku. Is that your pencil sharpener? Apakah ini rautan pensilmu? No, it isn't. Ternyata bukan. Tidak. Itu punyanya saudara perempuanku. It's my sister's. Oke. Selanjutnya kita sudah belajar juga halaman 45, halaman 45, talk, listen, and read. Track 27, kita sudah mendengarkan bersama-sama juga. Jeff, is this your pencil case? No, it isn't. Whose is it? Nah, selain is this your bla 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 tadi, kita juga memakai kalimat tanya. Whose is it ya? Whose is it? Ini ya anak-anak. Whose itu untuk menanyakan. Jika kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu sama sekali, dan kita tidak bisa mengira-ngira ini punyanya siapa, jadi kita bisa menggunakan whose. Whose is it? Punyanya siapa ini? Max, is this your pencil case? Nah, kalau kita sudah mulai menduga, misalkan bahwa ini punya Max, berarti kita bisa memakai pola kalimat yang is this your bla bla bla. Is this your pencil case? Ternyata iya. Yes, it is. Ya. Gitu ya anak-anakku semuanya. Kita juga sudah mempelajari mengerjakan bersama bagian D ini ya. Sudah dikerjakan. Nah, kita juga sudah melengkapi halaman 46, page 46. Look and say, is that your CD? No, it isn't. It is Mom's. Is this your pencil case? Yes, it is. Ya, ini punyaku, pencil case, kotak pensil. Nah, selain vocabulary di awal tadi, kita juga ada vocabulary yaitu cell phone, ya, HP, kemudian MP3 player, kemudian computer, kamera, kemudian TV, ya. Itu juga harus anak-anak ingat semua. Whose soccer balls are they? Ya, kita juga sudah membaca ini. They are Tom's. How many balls are there? Berapa banyak bola yang ada di sana? There are 5. Whose TV is it? Milik siapa TV itu? It's Tom's parents. What's on TV? A soccer game, of course. Ya, jadi kita sudah belajar ini juga. Bu Guru hanya mereview saja, mengingatkan kembali ya nak ya. Apabila anak-anak ada yang belum mengerjakan bagian ini, bagian H halaman page 47 ya, halaman 47, bisa dibuat latihan di rumah ya. Next. Oh iya, terakhir kita sudah belajar lagu ini ya. Whose ball is it? Whose ball is it? Whose ball is it? It's Tom's. It's Tom's. Whose book is it? Whose book is it? It's Anne. It's Anne. Whose ball is it? Whose book is it? Whose ball is it? Whose book is it?
It's Tom soccer ball and it ends red book. Nah, kita juga sudah belajar lagu ini. Baiklah anak-anakku semuanya, semoga review yang Bu Guru sampaikan hari ini melalui video pembelajaran ini bisa dimengerti oleh anak-anak semuanya. Marilah kita akhiri bersama dengan doa setelah belajar. Pray after study. Pray attitude, sikap berdoa. Pray after study, doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika banyak sekali kekurangan atau salah-salah kata dalam video pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. See you on the next lesson and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.